teman-teman ada lagi nih berita yang ngeri-ngeri sedap nih teman-teman ya. Berita mengenai intelijen KPK diminta bergerak nih. Sekarang udah masuk ke tingkat yang mendekati ke penyelidikan KPK. Setelah penyelidikan akan dilanjutkan dengan penyidikan, kemudian akan ada tersangka dan kemudian akan ada orang yang masuk penjara. Ini adalah berita dari inilah.com ya. Intelijen KPK diminta bergerak. Ada kecurigaan anggaran proyek Cortex itu digelembungkan ya. Kita lihat. Gedung KPK. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menggugat kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi sistem Cortex ini ya, yang menghabiskan 1,3 triliun. Oke, kita tunggu ya. Apakah Universitas Bung Karno adalah salah satu yang akan dapat proyek strategis dari pemerintah, yaitu proyek tambang? Kalau iya, nah mungkin berubah nanti narasinya. Kita tidak tahu teman-teman ya, kita lihat nanti ya. Jadi hal-hal yang mencurigakan seharusnya KPK itu mendalami tanpa harus ada laporan dari masyarakat. Ini gue setuju ya sudah kita gaung-gaungkan dari sejak awal teman-teman ya. KPK begitu tahu ini angka 1,3 triliun, udah nggak usah nunggu masyarakat lagi, langsung gerak, udah nggak usah nunggu-nunggu lagi gitu ya. Apakah nanti Bapak Hudi ini akan dipanggil oleh Dwi Astuti kemudian tiba-tiba menjadi bagian dari tech centernya Indonesia? Kita tidak tahu teman-teman ya. Siapa tahu nanti diajak kerjasama bikin tech center kan supaya bisa mengedukasi masyarakat kan bagus sekali ya, luar biasa ya. Pak Hudi menekankan bahwa KPK memiliki fasilitas canggih termasuk dukungan dari intelijen yang memungkinkan mereka mengulik kasus ini lebih dalam tanpa harus menunggu laporan. Apapun katanya Pak Hudi itu ya, ada hal-hal yang mencurigakan bisa didalami. Kan ada intelijennya juga KPK kan katanya. Hudi mencurigai adanya dugaan markup harga dalam proses tender proyek Cortex yang menyebabkan anggaran proyek tersebut menjadi 1,3 triliun. Ia menegaskan bahwa KPK seharusnya mendalami hal ini tanpa perlu diarahkan karena pengusutan korupsi adalah bidang keahlian KPK. Memang tugas lu mengusut korupsi gitu ya, mengusut korupsi. Jangan tunggu laporan kami dong. Kalau tunggu laporan kami, namanya lu bukan KPK namanya ya, Komisi Penerimaan Laporan Korupsi namanya ya, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi gitu ya. Banyaknya maaf-maaf kan udah banyak kedengaran yang ada dalam tindak pidana korupsi. Kan rata-rata bisa menentukan harga sendiri. Ya, dari sanalah bisa ditelusuri. Kita nggak ngajarin bebek berenang lah katanya. Sebelum diberitakan ya, Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK masih melakukan telaah hingga verifikasi laporan masyarakat dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia ya, IWPI. Begitulah kata jubir KPK, Tessa Mahardika merespon laporan terkait dugaan korupsi pengadaan 1,3 T. Laporan itu sudah masuk di tahap penelaahan, kata Pak Tessa ya, tanggal 25 Januari. Kita tunggu ya, kita tunggu KPK nih ya, jangan sampai hilang di telan lautannya. Tessa menjelaskan dalam tahap verifikasi telah laporan tersebut diproses dalam 30 hari masa kerja. Nantinya, kata Tessa, apabila bukti dalam laporan tersebut kurang, pihak Direktur Pengaduan Masyarakat meminta IWP menambahkan bukti baru agar kasus korupsi pengadaan 1,3 T ini dapat ditindaklanjuti. Ini kacau ini. Jadi harusnya KPK ya Pak Tesa, kalau datanya kurang, lu tanya ke penyidik lu. Bro, ada nggak tambahan data yang kita punya gitu loh. Jangan suruh masyarakat yang cari datanya. Masyarakat sudah berusaha maksimal. Masyarakat sudah datang jauh-jauh, datang ke KPK berusaha maksimal kasih data. Data yang sudah ada ini kalau kurang, tanya ke internal lu. Tanya ke internal KPK. Para penyidik, Anda ini punya nggak data? Kalau ada, ayo kita bongkar gitu loh. Masa nunggu masyarakat, Pak Tesa, Pak Tesa. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya. Kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Menunggu, menunggu, dan menunggu. 1,3 triliun masa menunggu, Pak? IWPI melaporkan dugaan korupsi pengadaan 1,3 itu ya. Hari ini melaporkan tentang kasus ini mengenai kata Pak Rinto ya. Tanggal 23 Januari beliau melaporkan di KPK ya. Pak Rinto menyampaikan IWP menyerahkan sejumlah bukti dugaan tindak pidana proyek korupsi pengadaan kontes DJP ya tahun anggaran 2020-2024. Tadi diterima di Dumas 2. Kami menyerahkan laporan satu bundel terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait aplikasi Cortex ya. Dan gua mendengar beberapa pihak anti korupsi juga sudah mulai masuk. Nah, beberapa banyak orang yang teman-teman sudah kenal semua ya. Dan kita akan tunggu, kita akan tunggu bagaimana keseriusan KPK untuk menanggapi laporan masyarakat ini ya.
bukan hanya serius menanggapi laporan masyarakat, tetapi berperan aktif, proaktif untuk mencari sendiri bukti-buktinya. Jangan tunggu masyarakat, Pak. Masyarakat ter apa namanya ya? Ter apa istilahnya ya? Terkungkung atau terbatasi oleh kemampuan kami. Kami nggak bisa masuk kantor DJP. Kan Anda bisa, Pak KPK ya. Kami nggak bisa manggil-manggil oknum DJP. Lu kan bisa KPK. Oke? Nah, coba KPK ya. Kita tunggu keseriusan dari tim intelijen dari KPK, penyidiknya, apakah berani memeriksa oknum-oknum di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama di lingkungan elit DJP Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya. Sampai jumpa. Semoga terbantu.